Astagfirullahaladzim. Tuh kan malah seperti itu. Tapi kita harus menggali suatu informasi daripada sosok ini nih. Mas Jeje siap, Mas Jeje, kita akan kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh. Begini saja, makhluk. Kami di sini ingin mendapatkan suatu keterangan daripada Anda. Tolong, Anda beri suatu keterangan kepada kami di sini. Oh, baik. Memasuki raga dari beliau Al-Fatihah, teman-teman. Assalamualaikum. Untuk apa kamu datangi? Sengaja Kediaman suatu majikanku. Sengaja saya mendatangi tempat dari kediaman majikanmu di sini karena saya di sini disuruh ataupun saya dipanggil oleh Bapak Ahmad yang merasa terganggu juga di sini. Suka diteror ya, Pak. Innalillahi. Kemana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Pinsa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, jadi di kesempatan malam kali ini kami diundang oleh salah satu subscriber kami yang tentunya ada di hadapan kita nih. Jadi beliau itu mengalami beberapa insiden ataupun mengalami suatu musibah ya. Nanti kita akan tanyakan secara langsung saja apa yang menjadi suatu permasalahan dan menjadi suatu permasalahan di kehidupan Masnya. Nih, punten ini kenapa nih Kang bisa mengundang kami dan juga ingin mendatangi salah satu rumah? Dengan siapa? Ya, namanya saya Ahmad. Mas Ahmad. Ya. Jadi Mas Ahmad ini kenapa Mas? Jadi gini Mas, tujuan saya mengundang ke sini. Dulu saya tuh pernah ikut pesugihan. Nah, tapi semenjak itu saya tuh ditaruh terus Mas. Pesugihannya nggak jadi, nggak ada perkembangan sampai keluarga saya mengalami banyak masalah, istri saya sampai meninggal Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus aku selalu diteror terus Mas, sampai sekarang diteror terus. Tapi nggak ada perubahan, malah aku semakin kesini semakin sengsara, semakin susah, nggak ada hasil apa-apa Sampai istrinya meninggal. sampai saya meninggal. Dan ini ada suatu pertanyaan kami di sini Mas ya. Ini Mas ini membawa kita ke tempat ini maksudnya mau dibawa ke mana gitu Mas? Biar penonton juga mengerti. Nah ini saya mau ajak Mas semua itu ke tempat Praktisi. tempat praktisi pesugihan yang saya dulu ya, yang dulu saya kesini itu Mas. Apa nantinya nggak jadi masalah ini Mas? Ibu ya apa Mas, saya udah kesel Mas. Namanya juga korban jiwa. Iya, Cindy takutnya yang dikhawatirkan takutnya ada suatu pertikaian atau apa seperti itu loh Di. Karena ini sudah menyangkut suatu ada korbannya juga masalahnya Di, gitu loh. Justru itu Mas, saya udah kesel Mas. Tapi iya juga Malah sih ya. Kalau kita nggak selesaikan khawatir ada korban-korban lagi. Iya, benar. Gitu. Jadi kita harus mendatangi dan kita akan coba cari tahu. Gitu. Rumahnya nggak jauh dari sini Mas. nggak jauh Mas, sana Di sebelah mana? masih apa Mas? Ya sudah, kalau gitu kita datangin aja. Kita langsung datengin saja Mas, tidak apa-apa. Ya, Ibaratnya. Karena boleh, Mas. kita juga membawa suatu korbannya juga kan enak itu. Iya, jadi kita dapat bisa mengetahui gitu loh apa yang sebenarnya itu sudah terjadi. Karena ini ada korbannya juga kan. Gitu. Tapi Mas, sabar dulu ya. Kalau Ya, Mas. jangan tergesa-gesa. Iya, jangan emosian gitu. Emosi Pak. Iya. Iya, sabar. Ngerti lah, karena ini juga Masnya salah juga dulunya kayak gitu. Iya, Mas. Mengapa mengambil jalan yang salah kayak gitu. Kan seperti itu Mas. Ya sudah, yuk. Ntar kita ceritanya ntar aja. Ya, nanti kita langsung tanyakan saja orangnya. Silakan, di mana, tunjukkan kepada kami. Sudah lama berarti ya Mas? Udah lama, hampir 1 tahun Mas. 1 tahun. Iya, ditaruh terus.
Istrinya juga meninggalnya juga udah 1 tahun itu. Kalau istri meninggal sih belum, baru Belum lama. sekitar 3 bulanan. Oh baru 3 bulan. Iya. Iya pak. Rumahnya ini mas. Oh ini Oh, ini ya. ingat ya kata saya ya, jangan emosi terlalu. Jangan terpancing emosi lah. Ya, coba kita ketok saja, Ndi. Permisi. Bro. Assalamualaikum. Permisi. Ada apa mas? Enggak. Ini mas. Ini praktisinya Ya mas. kan saya Iya, sabar, sabar. Tadi kita sudah katakan. terlalu apa namanya? Kesel dulu. Kita omongin baik-baik dulu aja. Kita bicarakan secara baik-baik, Mas. Sebelumnya Pak di sini kami membawa Bapak mungkin sudah hafal dengan masnya ini. Katanya pernah melaksanakan praktisi ritual di sini kepada Bapak. Nah, ya. Tenang, kamu tenang. Iya, jadi bolehkah kami berbicara sedikit Pak sama Bapak? Boleh. Oke, kita bicarakan saja. Niat dan maksud tujuan kita datang ke sini, Di. Silakan duduk aja ya pak. Jadi begini Pak, maksud dari tujuan kami, mengapa kami mendatangi rumah panjenengan. Jadi kita mendapatkan suatu kabar dan berita dari Mas siapa tadi lupa, mohon maaf. Mas Ahmad. Jadi Mas Ahmad ini pernah mendatangi ataupun berkonsultasi sama panjenengan. Apakah benar? Benar. Mohon maaf ini dengan siapa kalau boleh saya tahu? Dengan Jaya. Mbah Jaya. Ya. Oh, apakah benar seperti itu, Mas? Mas ini pernah berkonsultasi dan bahkan meminta suatu menggandakan uang ya, benar ya? Benar mas. Apakah benar seperti itu? Iya. Lantas, ini bagaimana Mas Ahmad ini mengenai keterkaitan ini bisa sampai Mas Ahmad itu datang ke sini? Coba jelaskan kepada kami dan juga jelaskan untuk kepada orangnya juga sekaligus menjadi praktisinya. Ini gimana mas? Gimana mbak? Nggak ada hasil ini, udah lama. Sampai keluarga saya, istri saya meninggal, ini gimana nih? Kan suruh sabar. Sabar terus, saya udah nggak ada apa-apa ini. Sabar. Itu kan perlu proses. Enggak langsung instan. Alah dari dulu proses nggak ada hasilnya. Itunya udah dipenuhi belum persyaratannya? Udah semua. Istri saya sampai meninggal, ini gimana? Diteror terus saya. Sabar dulu, sabar. Namanya siapa namanya? Jaya. Mbah Jaya. Jaya ya. Jaya itu bisa menggandakan uang. Bisa bang. Tapi kenapa nggak secara instan langsung kayak gitu? Oh itu perlu proses. Sampai proses menunggu itu Allah bullshit lah bagi saya itu. Itu semua perlu proses, gak bisa langsung. Nah, saya nggak percaya itulah masalah kayak gitu. Yo, udah banyak yang terbukti loh mas. Pasien-pasien saya udah bukan cuma mas ini saja. Udah banyak terbukti, tapi kenapa dia menunggu sabar? Mas, Itu harus ada prosesnya. memang Mas terbukti gitu kalau Mas itu kaya, Mas Ahmad. Tidak Tuh kan? terbukti. Berarti kan mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, udah jangan berbelit-belit pak. Ya, kasihan juga. Ataupun mbah di sini ataupun apa ya panjenengan. Saya sudah tahu juga dan pernah menyambangi juga masalah kayak gini ya pak. Itu semua itu Akui saja lah. Kalau memang Anda ini cuman menipu ataupun palsu lah. Enggak, soalnya udah banyak yang terbukti. Bukan cuma 1-2 orang yang sudah terbukti ke sini. nih bah, kalau memang benar terbukti ya, kenapa korbannya ataupun pasiennya mbah ini
mengundang kami ke sini untuk datang ke sini. Mungkin ada sesuatu yang salah kan waktu itu kan ada persyaratan ada ramalan harus dibaca. Mungkin Nggak ada itu semua ada aku Tuh. Ini kan sesuai. coba diingat-ingat lagi, mungkin ada sesuatu yang kurang gitu. Udah aku ikutin semua. malah jadi korban sampai istrinya meninggal. Oh, kalau istri meninggal itu aku nggak tahu ya, ibaratnya nggak, itu bukan urusan aku. Terus kenapa aku selalu diteror sampai sekarang masih diteror tapi nggak ada hasil. Coba diingat-ingat, ada yang Semua kurang. persyaratan udah aku penuhi. Kalian semua nggak percaya. Kenapa? Mau apa? Memang. Astagfirullahaladzim. Awas di, hati-hati di. Nih, tenang saja, tenang. Itu kalau kalian nggak percaya ini ya, buktikan. Lantas ini maksudnya apa ini? Soalnya kalian tuh nggak pernah percaya, semua itu harus berproses. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memakai ilmu gitu. Iya, sepertinya memang seperti itu, Di. Begini saja, Di. Ada pendampingnya sih. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Awas, Di, hati-hati. Kita tahan, Di, kita tahan dan salurkan semua energi positif kita. Allahu Akbar. Biarkan saja, biarkan. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biarin saja, biarin. Iya. Allahu Akbar. Mbak, hati-hati, Mbak, hati-hati. Itu malah justru menyerang panjenengan loh, Mak. Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Tuh kan malah seperti itu. Tapi kita harus menggali suatu informasi daripada sosok ini, dia. Masih siap, masih kita akan kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kamu adalah salah satu perewangan daripada dukun ini. Iya. Tapi oh, jadi begini kedatangan saya. Apa sebenarnya yang sudah terjadi dan mengapa Mas Ahmad ini mendapatkan suatu teroran daripada sosok-sosok? Apakah itu adalah ulah daripada Anda semuanya? Iya. Tapi untuk apa meneror daripada Mas Ahmad? Aku menurut perintah majikanku. Merkane dheweke gawe alangkar murka majikanku. Aku ora trimo. Terus kita apa kamu yang sudah bikin istrinya Pak siapa ya? Pak Ahmad itu meninggal. Iya. Itulah kamu gitu. Iya. Kamu apakan memang dia? Gulung rokone. Tekas nafas. Oh, kamu cekek maksudnya? Iya. Itu juga perintah dari ini. Iya. Kamu dukun kamu ini. Iya. Begini, saya meminta kepada Anda untuk engkau jangan lagi menuruti suatu perintah ataupun yang diinginkan daripada Mbah Jaya. Kenapa? Aku akan manut masih tahu di perintah marang. Aku iki. Ya, tapi begini sajalah. Kamu bakal terus menuruti. Iya. Kalau kamu terus bakal menuruti, saya akan membakar Anda dan akan meleburkan Anda dari tempat ini. Aliso. Loh, kenapa? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama Allah mengizinkan. Ditoyo kuluwi gede di mawon foto. Sombong kamu. Yo. Arep apa? Apa? Arep meleburmu. Ayo. Ayo. Coba lawan. Ayo.
Kamu dulu yang melawan coba. Sino se. Siap, ayo. Ayo. Apa cuman segitu doang? Ya ayo. Ya kalau belum kalah kenapa mundur-mundur Anda? Sini. Maju. Begini saja, udah sudahi semua ini. Bagaimana? Sudah, bola-bolamu kamu mau pergi apa enggak? Gak usah manggil-manggil yang lainnya. Kamu saja dulu. Aku ora terima. Gak terimanya di mana coba? Awakmu podo wis musik katenan. Oh jelas, karena kamu juga sudah mencabut ataupun mengambil nyawa dari istri Pak Ahmad. Kuwi saka perintah putuku. Iya, saya pun juga meledurkan kamu di sini juga karena kamu juga sudah mengganggu bangsa manusia, apalagi sudah mencabut suatu nyawa dari bangsa kami. Tenang, tenang. Kamu tenang saja, tenang. Tidak usah, tidak usah. Kamu. Keluarkan saja dia, keluarkan saja dia. Ini sulit kita dapat suatu keterangan. Astagfirullahaladzim, asli. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa engkau? Dia membalik nyerang. Oh. Begini saja, makhluk. Kami di sini ingin mendapatkan suatu keterangan daripada Anda. Tolong, Anda beri suatu keterangan kepada kami di sini. Oh, baik. Memasuki raga dari beliau Al-Farham, teman-teman. Assalamualaikum. Untuk apa kau mendatangi? Sengaja. Kediaman suatu majikanku. Sengaja saya mendatangi tempat dari kediaman majikanmu di sini karena saya di sini disuruh ataupun saya dipanggil oleh Bapak Ahmad yang merasa terganggu juga di sini. Suka diteror ya, Pak? Innalillahi. Kemana? Dia bawa raga dari beliau Kang Farhan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Tenang, 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 kamu tenang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Dia keluar. Allah Akbar. Mana kamu? Untuk apa kau mengikutiku? Oh, jelas karena kamu telah membawa raga dari teman saya. Tapi kau telah mengusikku Oh, dan mengusik daripada kediaman dari kamu juga telah mengganggu bangsa manusia seperti kami di sini. Oh, sama saja kau menantangku, Pak. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Enggak apa-apa. Pergilah. Mas. Mas. Saya tidak akan pergi dari sini. Kamu harusnya yang pergi dari sini. Jangan coba-coba mengganggu lagi bangsa manusia seperti kami di sini. Berarti sama saja kau mencari suatu kematian. Mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak berhak untuk menakdirkan bangsa kami itu mati. Baik. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Kamu nggak apa-apa, Truk? Hati-hati, kami jaga ya. Kuat, Mas. Astagfirullahaladzim. Baik, kalau seperti itu mamu, saya pun juga bisa seperti ini kepada kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tenang, tahan Mas Cece. Tahan. Baik, kalau seperti itu maumu, kita tundukkan sosok ini aja. Bantu doa kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduklah kau sosok Allah.
Ya, insya Allah. Siapa kamu sebenarnya? Saya di sini Andi, dan di raga yang kamu masuki adalah teman saya Farhan, dan di sebelah saya adalah Mas Cece. Tetapi apa maksud dan tujuan kau mengganggu daripada rumah Maksud- kediaman Tuhan? Maksud tujuanku di sini ingin mencari tahu ada hubungannya apa kamu dengan dukun itu atau praktisi itu. Dia adalah salah satu pengikutku. Oh, pengikutmu yang mengabdi kepada kamu. Benar. Terus yang membuat nyawa dari istrinya Pak Ahmad itu kamu juga. Itu adalah manipulasiku sendiri Maksudnya manipulasi gimana? agar mengecoh daripada manusia, agar mengikuti perintah daripada bangsa jin. Oh, berarti kamu menghasut juga Pak Ahmad juga. Benar. Dan kamu juga lah yang mengganggu rumahnya juga, yang meneror. Itu semua aku. Berapa nyawa yang kamu ambil setiap itu? Tidak terhitung. Banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi Tujuanmu untuk apa? tujuanku di sini Mengapa kau mengganggu? akan mengakhiri ini semua. Dan juga, Saja jikalau kau mampu dan bisa, anak muda. oh jelas, saya di sini tetap akan berusaha atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tetap akan membuang kamu ataupun membakar kamu di sini karena kamu sudah. Tetapi kami tidak salah. Yang salah adalah manusia itu. Mengapa dia mencari suatu kekayaan secara instan? Ya, memang manusia itu, bangsa kami itu salah. Dia mencari kekayaan dengan cara instan. Tapi kamulah yang juga yang mempengaruhi jiwanya, pikirannya. Benar kan? Kamu tahu, Saya tahu masalah itu. Kamu makanya jangan bermanipulasi seperti itulah. begini saja. Apakah kau juga ingin seperti daripada manusia itu? Tidak, saya malah akan membakar kamu di sini ataupun membuang kamu. Kalau kamu tidak mau Bohong ikuti saja. aturan kami di sini. Kamu pasti menginginkan kekayaan, Siapa juga yang tidak? hormati, memiliki suatu perempuan yang banyak. Ya, tapi itu bukan saya di sini, melainkan bangsa kami di sini yang sudah dihasut oleh kamu. Jadi saya di sini tanya kepada kamu di sini satu kali lagi, Apa? kamu sudah di sini semua atau saya akan lebur kamu di sini? Benda apa itu? Kamu jangan ngerti ya benda apa ini. Ini adalah pusaka Ajaran Nur yang kita Mengapa? selalu pergunakan. Aku tidak dapat bisa melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kamu mau pergi? Ya, tolong singkirkan benda itu. Baik, kalau seperti itu Aku akan maumu. pergi dari sini, tetapi harus menyingkirkan suatu benda itu. Oh, oke, kita kunci aja, kita kasih tanda aja Mas Cece. Baik. Mengapa tubuhku panas sekali? Ya sengaja karena kami mengasih tanda supaya kamu kembali lagi ke sini ataupun mengganggu bangsa manusia, kau akan lebur dengan sendirinya. Ya sudah, kamu pergi dari sini. Bukan tempatlah kamu di sini untuk mengganggu bangsa manusia juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pergi. Ya pusaka Ajaran. Allah. Apa Pak? Aman-aman. Oh, Lantas bagaimana? jadi praktisi itu malah ibaratnya mengabdi kepada bangsa jin, Pak. Kayak gitu. Maksudnya Praktisi dukunnya ini itu memang benar praktisi sebenarnya. memang benar, dialah mengabdi juga kepada dukun gitu loh. Sama saja seperti Mas Ahmad ini ibaratnya datang ke tempat praktisi itu gitu. Seperti praktisi itu juga mengabdinya kepada dukunnya. Coba sadarkan saja. Ah, ya sudah. Apa, Di? Hah? Apa? Sini Mas.
Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Oh, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa engkau? Mengapa engkau bisa berada di rumah ini dan mengikuti dan di dekat daripada Mbah Jaya? Oh, jadi engkau masih ada suatu keterkaitan dengan Mbah Jaya. Baiklah, saya minta di sini Anda berkomunikasi dengan kami ataupun masuki raga daripada sahabat kami. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya, tenang. Kau mau ikut campur dalam urusanku di sini? Kami bukan bertujuan ikut campur, tetapi kami di sini mencari informasi apakah benar Anda yang telah mengganggu rumah Mas Ahmad dan bahkan meneror Mas Ahmad. Oh, Saya tidak. pun juga. Kenapa engkau memperlakukan Mbah Jaya seperti itu? Karena manusia ini mengingkari janjinya. Mengingkari janji bagaimana? Coba jelaskan kepada kami. Dia sudah berjanji kepada bangsa kami akan mengasih nyawa dari para perempuan-perempuan yang dia datang ke sini. Oh, Ataupun istri dari orang yang datang ke sini. itu akan diberikan kepada Anda? Benar sekali. Karena Karena saya sudah mengabulkan apa yang dia inginkan. begini, mulai malam ini dan detik ini juga saya meminta kepada Anda untuk menghentikan semua ini. Bagaimana? Tidak, saya masih ada urusan dengan manusia ini. Tetapi manusia ini akan saya sadarkan dan saya akan ingatkan agar tidak melakukan hal ini kembali. Bagaimana? Kau pengen tahu terakhir istri dari bapak itu Oh, jadi ini yang sudah diserahkan Pak Ahmad juga kepada ini. bangsa kami. Selain itu, belum dia mengasih kepada bangsa kami. Tapi kan apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad itu engkau tidak mengabulkan apa yang Pak Ahmad itu inginkan ataupun Kamu tidak tahu, saya mengabulkan apa yang diinginkan, tapi dia dimakan sendiri. oh, jadi diambil sendiri maksudnya? Hartanya itu Buat tidak diberikan sendiri. sama Mas Ahmad. Bukan diberikan kepada bangsa manusia yang datang ke sini ataupun meminta Oh, cara pergandaan uang. baik. Saya sekarang mengerti. Berarti itu dimakan sendiri oleh Pak Mbah Jaya. Kenapa saya menuntut balas? Karena dia sudah ingkar janji untuk mendapatkan ataupun mengasih nyawa perempuan yang dia janjikan kepada bangsa kami. Oh, ya sudah kalau begitu saya minta kepada Anda untuk menghentikan dan jangan mengganggu lagi. Itu Tapi aja. saya nggak ada urusannya dengan manusia ini, bukan sama kamu di sini. Iya, betul. Tetapi mulai sekarang ini menjadi suatu urusan saya. Bagaimana? Saya akan membawa manusia ini. Kalau seperti itu maumu. Oh, tidak bisa. Silakan saja jika engkau bisa. Saya akan menahannya. Auzubillahi minasyaitonir. Allahu Akbar. Hah? Apakah Anda bisa? Silakan saja. Tidak akan bisa kamu. Kenapa saya tidak? Kan tadi saya sudah katakan, Anda jangan mencampuri urusan sekarang. Urusan ini. Siapa rupanya kau manusia? Kenapa kekuatanku tidak bisa menghadapi bangsa sepertimu di sini? Engkau tidak akan bisa selama masih ada kekuatan Gusti Allah di sini. Tapi saya dendam dengan manusia itu yang serakah dan mengingkari janjinya untuk mengasih nyawa wanita kepada bangsa kami. Lantas nyawa-nyawa manusia itu kamu apakan di sana? Untuk dijadikan budak ataupun pengikut bangsa kami. Oh, itu semua engkau lakukan. Semua saya akan lakukan itu. Tetapi mulai detik ini, malam ini juga, kalau saya menghentikan apa yang kamu inginkan, bagaimana? Apakah engkau menyetujui? Kalau itu yang kamu mau,
Saya setuju. Karena saya kekuatanku mengapa tidak bisa. Nah, maka dari itu engkau harus menghentikannya. Selama engkau masih ingin berbuat jahat dan ingin mengganggu Mas Ahmad dan juga Mbah Jaya, kau akan hancur dengan sendirinya. Maka dari itu engkau pergi saja dari sini. Baik, Bagaimana? saya akan pergi dari sini. Ya sudah, pergilah. Alhamdulillah. Mas, Di, nggak apa-apa? Aman? Jadi memang ya ada suatu keterkaitan sebenarnya gitu dari beberapa sosok yang tadi kita pelajari dan kita kuak tadi, Ndi. Ya sudah, kita akan coba menggali suatu informasi lagi, Ndi, karena banyak sekali menurut saya ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya, iya. Hati-hati, Ndi, hati-hati. Kita coba menggali suatu informasi. Mas Jaja siap, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kamu? Perkenalkan, saya Farhan dan di sebelah saya ini Ki Andi dan juga Mas Ahmad. Kamu kenal Mas Ahmad? Kamu kenal? Kenal laki itu? Kenal sekali. Ada keterkaitan apa Anda? Saya hanya menjaga tempat ini. Menjaga? Iya, Selain menjaga, apa lagi yang Anda lakukan di tempat ini? saya memberikan kepuasan, Dengan cara menggoda menggoda. Menggoda siapa maksudnya? tamu-tamu dari Mbah Jaya. Itu semua kamu yang melakukan. Tapi kan sekarang sudah nggak ada tamunya. Banyak tamunya yang kecewa-kecewa. Masih banyak yang belum datang. Oh, berarti itu yang datang-datang itu yang baru-baru berarti? Iya, Tapi kita udah leburkan semuanya yang menghasut pikirannya para tamu-tamu yang datang ke sini. Jadi tidak ada yang mau datang ke sini lagi. Terus kalau kami bakal menghentikan semuanya dan menghentikan suatu praktek daripada Mbak Jaya, bagaimana? Apakah Anda masih ingin tetap berada di sini iya, nantinya? masih berada di sini saya. Untuk apa? Karena dia telah membuat perjanjian dengan bangsa kami. Kalau kami ingin memutusnya bagaimana? Jangan. Loh, kok jangan? Dia belum pernah. Kamu kan jahat, bangsa sakti jahat. Kepadaku. Gimana ini, Dik? Udah langsung putus saja. Kita putus saja lah suatu perjanjian ini, Dik. Karena ini kita kan udah mengalami seperti itu, Pak. Ntar kita yang disalahkan juga. Ya sudah, kamu di sini dan mewakili saya dari Mas Ahmad untuk datang ke sini akan memutus ini semuanya. Jadi nggak ada korban-korban selanjutnya. Dan juga udah nggak ada tamu-tamu lagi udah yang datang ke sini udah. Kamu pergi saja ya. Nanti saya mau makan apa? Udah makan. Ya kamu cari makanan di tempat lain ya. Ya bisa aja sekarang ini Apa? Bindi, kita coba sadari saja nih sebagai yang dan juga cabut semua ilmu-ilmu yang berada di cabut saja ilmu-ilmunya. Jangan sampai nanti akan berulah lagi. ada orangnya. Iya, tadi.
Berapa? Sini tak natal situ. Sini enggak. Gimana Mbah? Sini Nah, Pak. pada akhirnya kan Pak Ahmad sini. Pak Ahmad sini. Pak Ahmad juga sudah mendengarkan apa kata sosok tadi ya Pak. Bagaimana tuh? Itu kamu juga yang sudah mengabdi kepada bangsa jin. Saya sudah tahu semuanya tentang apa yang Mbah Jaya lakukan. Mbah Jaya Harusnya Mbah Jaya itu sadar ada apa yang Mbah lakukan itu sangat merugikan seseorang, bahkan menipu seseorang. Apalagi yang saya dapat dengar itu banyak para gadis-gadis juga yang mendatangi suatu tempat Mbah Jaya, dan banyak yang merasa tertipu juga. Apakah itu memang atas dasar kesengajaan, Mbah? Ya, sebelumnya saya minta maaf Mas, itu sih nggak sengaja sih, cuman kadang cuman kebutuhan Mas. kebutuhan kamu mengabdi kepada jin itu, harta berlimpahan itu dimakan sendiri, dan pasien-pasien Mas Jaya itu malah dibohongi kayak gitu. Sampai memakan korbannya Mas. Korbannya yang datang ke sini untuk diserahkan kepada bangsa jin, betul kan? Iya Mas. Mencari kekayaan instan tapi menumbalkan pasien yang datang ke sini gitu. Ingat Mbah, barang siapa yang menipu dengan jubah spiritual, sesungguhnya ia menodai nama leluhur dan agama, Mbah. Dukun yang sejati bukanlah mencari suatu untung dari kebodohan orang, melainkan menolong dengan hati yang tulus dan doa yang benar. Jika engkau memakai suatu ilmu tipu untuk merampas rezeki dan keyakinan orang lain, maka kelak karma akan datang dari jalan yang tak terduga. Jangan jadikan hidupmu hanya sementara, manis, lalu pahit berkepanjangan. Ingat, setiap dusta yang kau jual akan kembali sebagai sengsara yang kau telan, Mbah. Bertobatlah sebelum ajal datang, sebab pintu maaf Allah masih terbuka bagi hamba yang benar-benar ingin kembali. Jadi sekarang begini saja, mau saya Mbak itu kalau memang benar-benar ingin bertobat, bertobatlah. Tetapi kalau Mbak ingin terus-menerus, kami akan terus-menerus juga mengganggu dan bahkan menghalang-halangi praktisi yang dibuka oleh Mbahnya. Itu bagaimana? Terserah Mbahnya. Saya Islam kan? Islam. Ya Mas, Saya ingin bertobat. saya ingin bertobat Mas. Kemarin saya hilap. Ya sudah, kalau seperti itu kita bantu aja Pak. Mm. Yakin dengan hati yang paling dalam ya, ingin bertobat. Yakin Mas? Ya sudah, kami akan bantu Bapak Mbah Jaya di sini. Ini ikuti kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin kan Pak. Semoga tobat Bapak benar-benar tobat ya Pak. Jangan Menjadi suatu tobatan nasuha, dan mudah-mudahan juga apa yang Mbah sudah janjikan juga tidak ingin melakukan perbuatan yang serupa, mudah-mudahan juga dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ahmad, gini ceritanya, jadi udahlah ikhlasin aja kayak gitu. Saya tahu perasaan Pak Ahmad juga emosi Pak kepada Mbak Jaya. Boleh Pak Ahmad memaafkan Pak Jaya. Ya. Saya juga minta maaf mungkin semua atas kekhilafan saya Mas. Ya. Semua itu saya lakukan demi mengharap keuntungan buat saya sendiri Mas.
Dan buat kamu jangan lagi-lagi melakukan hal seperti itu. Ya Mbah. Maafin Mbah. Pak Ahmad itu sangat hatinya tertusuk kehilangan istrinya, Mbak Jaya. Kalau dia nggak sabarnya itu udah kayak apa? Kayak perasaan Pak Ahmad itu rasanya gimana? Iya. Mudah-mudahan semua ini menjadi suatu pelajaran juga buat Pak Ahmad juga dan Mbak Jaya juga. Iya. Jadi Pak Ahmad juga harus ketahui juga, barang siapa yang menempuh suatu jalan pesugihan, ketahuilah itu bukan jalan yang terang, melainkan jalan yang gelap penuh tipu daya, Mas. Kekayaan yang datang dari suatu perjanjian gaib tidak akan pernah benar-benar menjadi suatu milikmu, Mas. Karena setiap kepinginan rezeki yang kau genggam, ada harga yang harus kau bayar, Mas. Kadang dengan suatu jiwa, kadang dengan suatu keluarga, kadang dengan suatu ketenangan batin yang hilang. Ingatlah, Mas, rezeki yang halal walaupun sedikit membawa suatu berkah, sedangkan harta dari pesugihan meski melimpah akan membawa petaka, Mas. Jangan tertipu oleh janji cepat kaya, Mas, sebab itu hanyalah jerat yang pada akhirnya menjerumuskan pada penderitaan panjang, Mas. Lebih baik engkau berpeluh keringat, Mas, menahan lapar dan berjuang dengan suatu kerja keras daripada hidup bergelimang harta namun dihantui dosa, rasa takut dan bayangan hitam yang tak pernah pergi, Mas. Harta sejati bukanlah emas dan perak, melainkan hati yang tenang, keluarga yang selamat, dan doa yang terangkat. Mudah-mudahan dengan kejadian ini juga menjadi suatu renungan, suatu pembelajaran, dan suatu pengetahuan tentang adanya sesuatu ritual pesugihan ataupun suatu perjanjian yang dia ya sudahlah, mungkin mudah-mudahan Mbah Jaya dan Mas Ahmad juga sebagai korban ini menjadi suatu pelajaran buat Mas Ahmad, ya. Jangan pernah melakukan suatu ritual pesugihan lagi dan mempercayai dukun-dukun, ya, yang pada akhirnya Mas sendiri pun menyesal atas kejadian apa yang sudah menimpa di keluarga Masnya, ya, Mas. Ya sudahlah, Mas, kita tuas saja ya dia. Kalau seperti itu ya Pak Jaya, saya minta kepada Pak Jaya ntar malam tobat, Ya, kita akan selalu memantau Mbak Jaya. Sudah, Pak. Selama Mbak Jaya masih ingin berbuat ataupun sampai masih membuka suatu praktisi, insya Allah kami akan terus mengganggu Mbahnya. Mas, sebentar, Mas. Ini Apa? saya punya titipan, Mas. Apa itu? Ini peninggalan, tolong dirawat, Mas. Takutnya ini ada sesuatu saya yang bisa rawat. Ini saya jual semua, Mas. Oh ya, baguslah, syukurlah kalau seperti itu. Saya mau bertobat, Mas. Oh ya, Benar bertobat ya. Sudah saya terima, ntar kita coba naturalisirkan. iya, nanti Makasih ya. Ya, Mas. ayah Mbah Jaya. Ya. Mas Ahmad, saya mohon maaf. Monggo Pak Jaya. Ya, Mas. Ada saja yang dia, tapi mudah-mudahan dengan adanya suatu kejadian ini mempertebal suatu keimanan kita dan bisa menjadi suatu pelajaran buat kita semuanya dan juga teman-teman yang menyaksikan suatu video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya. Dan jikalau teman-teman suka dengan suatu video ini, tinggalkan like, bantu subscribe-nya agar kami dapat terus
memberikan suatu edukasi yang baik kepada teman-teman semuanya, dan juga mudah-mudahan kita bisa dapat selalu memberikan suatu edukasi yang baik buat teman-teman semuanya. Mungkin untuk video malam ini mungkin segini dulu, dan saya Kang Farhan dan juga Ki Andi, Mas CJ, dan di sini juga ada Pak Ahmad sebagai korbannya, dan saya pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.